Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, ikhwatu iman, para sahabat Wahyu Langit dimanapun berada, mari kita berbincang mengenai istilah saum. Banyak sekarang yang menjadi populer, istilah yang digunakan itu adalah puasa. Nah, sebetulnya bagaimana penggunaan istilah yang sebenarnya? Ikhwatu iman, sahabat Wahyu Langit semua dimanapun berada, bahwa kata saum atau siam itu merupakan bentuk dasar atau masdar dari kalimat soma yasumu sauman atau siaman. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang digunakan, kecap yang digunakan atau kalimat yang digunakan adalah as-siyam, kutiba alaikumus siyam. Nah, kata saum secara bahasa itu artinya adalah menahan diri, berhenti, diam di suatu tempat. Itulah saum. Atau kalau menurut Roghib Al-Asfahani, bahwa yang disebut saum itu adalah berhenti berbicara. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, bahwa yang disebut saum itu adalah al-imsaku, yaitu imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi imsak itu bukan waktu 10 menit menjelang adzan subuh. Nah, di kita populer istilah imsak. Biasanya kalau sudah imsak itu, nah, ada biasanya tandanya itu adalah ada suara sirine atau suara bedug kalau di daerah-daerah tertentu. Masih banyak sampai sekarang pun yang beranggapan mulai saum itu adalah dari imsak. Padahal imsak itu adalah secara bahasa itu adalah saum. Saum itu adalah imsak. Imsak itu adalah saum. As-saumu huwa al-imsaku minal akli wasyurbi. Menahan diri dari apa? Dari makan dan minum. Wal jima'i, dan dari hubungan badan atau jima suami istri. Mulai kapan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau adzan maghrib. Bahkan di dalam pengertian lain, istilah saum itu artinya adalah imsakun makhsusun, adalah menahan diri yang khusus, fi zamanin makhsusin, pada waktu yang khusus pula, an syai'in makhsusin, dari segala sesuatu yang khusus pula, bisyaro ito mahsusoh, dengan syarat-syarat yang khusus. Artinya bahwa saum itu menahan diri secara khusus. Tidak seperti puasanya orang yang mau dioperasi. Secara khusus, kemudian waktunya pun khusus. Fi zamanin mahsusin. Waktunya khusus, yaitu mulai dari terbit fajar, yaitu adzan subuh, sampai adzan maghrib. Kemudian di bulan Ramadan, ataupun di luar Ramadan, yaitu saum sunat. Kemudian dengan atau menahan dirinya dari apa?
an syai'in mahsusin, dari segala sesuatu yang khusus, yaitu menahan dari makan dan minum. Yang disebut makan dan minum itu adalah selalu melalui mulut. Ini harus diingat. Dan beruntungnya pada saat saum itu kita disuruh, disyariatkan untuk menahan itu adalah dari makan dan minum. Padahal yang masuk ke tubuh kita itu ada satu yang penting, yaitu udara. Nah, saum itu tidak disuruh menahan udara ya. Coba bayangkan kalau saum disuruh menahan nafas dari fajar, dari subuh sampai maghrib, mungkin tidak akan ada orang yang sanggup. Untung saja yang disuruh ditahannya adalah makan dan minum saja, tidak menahan napas. Ikhwati iman dimanapun berada, kemudian bisyara'id mahsusin, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Nah, inilah saum. Jadi ibadah saum ini sangat khas, merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Inilah yang namanya ibadah saum atau asyam. Maka ibadah saum atau siam yang kita lakukan ini betul-betul ini adalah ibadah yang mengikat ataupun yang sangat ketat dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan dan Rasul contohkan. Nah, oleh karena itu bagi kita semua, maka yang pas, yang harus digunakan setiap hari dalam percakapan itu adalah asyam atau saum, bukan istilah yang lain seperti istilah puasa. Meskipun istilah ini sudah sangat populer, sudah banyak yang menggunakan, namun kiranya kita semua lebih baik menggunakan istilah saum atau siam. Apalagi kita ketahui bahwa puasa ini merupakan istilah berasal dari bahasa Sanskerta, yang tentu saja ikhwatu iman bisa melihat, cek di Google, bahwa istilah puasa dari bahasa Sanskerta ini mungkin sangat jauh dengan istilah saum yang tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa membiasakan menggunakan istilah yang tepat, istilah agama, yaitu saum atau siam. Supaya apa? Supaya apa yang diucapkan itu sesuai dengan pengertian yang dikehendaki oleh yang memberikan perintahnya, yaitu Allah, dan memberikan contohnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perbincangan hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.